Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Eagle Energy Buds 2 Pro. TWS yang paling baru dari Eagle Audio. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Nah Music Lover, gua tertarik banget sama TWS ini, Eagle Energy Buds 2 Pro. Soalnya Eagle Energy Buds yang pertama itu rame banget, yang nge-hype banget. Nah, gue pikir ini mungkin bisa jadi se-hype yang Eagle yang pertama itu. Nah, apalagi ini sudah aptX adaptif sama IPX7. Bener, IPX7 bisa dipakai berenang katanya. Nah, untuk fitur dan spek lengkapnya seperti ini. Kodeknya aptX adaptif dan Bluetooth 5.2. Menggunakan Special Custom Graphene Dynamic Driver. Sudah IPX7, Secure plus Comfort Fit. Low latency mode for mobile gaming, dual Qualcomm CVC 8.0 ENC mics, dan ini juga sudah support fast charging. Sedangkan untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Untuk paket penjualannya, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Nah, menurut gua ini case-nya ini gede loh. Ini kayaknya case Eagle ya untuk TWS yang paling gede yang gue pernah lihat. Ya mungkin karena daya tahan baterainya. Ngomong-ngomong daya tahan baterainya bisa sampai 42 jam loh, jadi panjang banget. Nah, bahannya dari plastik, finishing doff, cukup rapi menurut gua. Bentuknya kotak, di bagian atas ada logo dan tulisan Eagle. Kemudian di bagian depan ada indikator baterai. Di bagian belakang ada charging USB-C. Di bagian dalamnya ada marking L dan R. Nah, cara bukanya seperti ini nih. Untuk buds-nya nih Music Lover. Kalau Music Lover lihat, ini mirip banget sama buds-nya Hypertech Pure Play Z3. Ya, bentuknya agak lonjong. Nah, bahannya ini mirip banget sama case-nya. Sedangkan di bagian faceplate-nya itu warna silver, bulat, kemudian ada indikator lampu dan navigasinya. Navigasinya dengan cara ditekannya, bukan disentuh. Jadi ini mirip banget sama Pure Play Z3 menurut gua. Nah, marking L dan R-nya ada di bagian dalam buds-nya. Nozzle-nya agak panjang untuk ukuran TWS. Bore-nya gede dengan filter bentuk jala. Untuk tipsnya, bahan silikon nggak terlalu keras. Overall untuk desain dan build quality-nya, menurut gua ini gua akan kasih poin 7. Untuk koneksinya, karena menggunakan Bluetooth 5.2 ini gampang banget Music Lover. Untuk pairing awal ya, untuk pairing awal gampang. Kemudian pas gua ganti-ganti device juga gampang. Apalagi pas gua udah save itu begitu kita buka langsung kedetek. Untuk latensinya termasuk sangat kecil. Bahkan ini kan ada gaming mode-nya. Pas kita nyalain itu benar-benar nggak kerasa ada delay-nya. Nah untuk fittingnya, sebenarnya fittingnya ini agak unik gitu. Seperti tadi gua bilang, agak mirip sama Hypertech Z3. Fittingnya juga sama seperti itu. Untuk gua lumayan oke, jadi cukup snug, ceiling, isolasinya dapat, dan cukup nyaman. Untuk mic-nya, Music Lover bisa dengerin sampelnya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Eagle Energy Buds 2 Pro. Rekaman mic dari TWS Eagle Energy Buds 2 Pro. Arah suaranya agak ke mid-centric, kemudian ambience-nya cukup bagus, jadi bisa bersih. Lumayan jelas lah suaranya. Kita langsung saja masuk ke sound quality-nya. Nah, yang pertama kita bahas tuningnya. Menurut gua, tuningnya itu balance to bright. Jadi, apa ya, ini tipikal bunyi-bunyi yang gua pribadi ya, yang gue suka gitu. Bassnya cukup tebal, punch-nya dapat, kemudian apa ya, presentasinya menurut gua bagus. Nggak over, nggak boomy, pas aja lah buat gua. Untuk mid-nya agak cenderung memang mundur, tapi nggak jauh banget menurut gue ya. Nah, walaupun gitu, tetap kerasa cukup tebal, clear, dan jelas untuk dengerin vokal. Jadi untuk mid-nya, it's no problem menurut gue. Hanya saja, seperti TWS low sampai mid-end, gue masih dengerin ada sedikit rasa grainy di bagian mid atau vokalnya ini. Ya mungkin karena efek dari Bluetooth-nya kali ya. Untuk high-nya, ini tipikal yang open, airy, ini gue suka. Overall, menurut gue, untuk tuningnya ini akan cocok dengan berbagai genre. Apalagi karena dia cukup cepat, jadi Music Lover kalau mau pakai dengerin lagu-lagu kayak rock, metal, masih dapet. Kemudian mau dengerin lagu-lagu yang
sekarang yang EDM gitu juga masih oke. Kita masuk ke teknis suaranya nih. Nah, untuk teknis suaranya ini kan kelas 400 ribuan nih. Ini gue bilang dari awal, ini termasuk bagus untuk kelas 400 ribu. Detail, clarity, kemudian resolusinya itu oke banget. Ya, menurut gue ini bagus. Mikro detailnya kedengaran dengan sangat baik. Kemudian resolusinya, gambar suaranya itu jelas banget. Sedangkan untuk sound stage-nya, presisi menurut gue. Jadi pinpoint, positioning itu semuanya benar. 3D imaging, kerasa lega, aman lah pokoknya. Separasi instrumen gue suka, ini benar-benar kepisah. Benar-benar jelas banget pemisahan antara instrumennya. Untuk transientnya bagus, responsif, presisi, kemudian dynamic range-nya juga bagus, suara kecil tetap kedengaran detail, suara gede itu nggak sampai peak dan nggak sampai pecah suaranya, tetap terkontrol. Nah, salah satu yang gue suka juga itu di noise floor-nya, ini termasuk yang tipikal bersih. Untuk main game, tentu saja gue nyobain kan, main game standar gue, ML ataupun PUBG. Nah, untuk ML, gua rasa memang agak sedikit pedes. Mungkin karena memang tuning TWS ini yang netral to bright, kemudian kan tuning bawaan Mobile Legends itu cenderung bright. Jadi memang kerasa agak sedikit pedes. Tapi separasinya bagus banget. Dan efeknya, kalau kita dengerin skill, basic attack, itu benar-benar bagus banget dapatnya suaranya. Nah, untuk main PUBG, gue juga suka. Karena soundstage-nya bagus dan 3D imaging-nya juga cukup lega, jadi kerasanya oke. Pinpoint, positioning, langkah kaki, arah tembakan semua jelas banget. Nonton film Music Lover, nonton film action dapat. Drama juga oke, karena vokalnya juga termasuk masih oke kan. Film action yang gue garis bawahi itu enak. Ya, karena soundstage-nya bagus, presisi, kemudian transiennya cepat. Jadi dapat banget kalau nonton film action juga. Nah, Music Lover mungkin perlu tahu juga untuk ambience mode-nya. Jadi gue dengerin ambience mode-nya. Menurut gue untuk kelas 400 ribuan, ya TWS yang sudah punya fitur ambience mode ini kayaknya menarik loh. Karena buat gue ambience mode-nya itu cukup jelas. Mungkin tipikal sekelas ya sejutaan lah untuk ambience mode-nya. Jadi oke nih menurut gue. Kesimpulannya Music Lover. Menurut gue, Energy Buds 2 Pro ini punya fitur yang cukup lengkap. Ya, kayak ada IPX7, kodeknya juga bagus, aptX adaptif, terus sound quality-nya juga oke. Kayaknya ini bisa bakalan jadi contender untuk the best TWS untuk kisaran 400 ribuan nih. Tapi kan, itu pendapat gua Music Lover. Ya, bagusnya sih cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja harus percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!